Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempelajari kitab sucinya. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kajian tafsir kita sudah selesai menelaah tafsir surah An-Nazi'at. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah kita akan lanjutkan menelaah tafsir surah Abasa. Baik. Di kitab terjemahannya ini halaman 38 ya. Atau tafsirnya tak mulai halaman 39. Baik. Ana awali kajian kita pada malam hari ini dengan tilawah surah Abasa. Mudah-mudahan dengan tilawah ini akan menambah keberkahan majelis kita di tempat yang sangat mulia ini. Ya, silakan disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla am ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Baik, sampai di situ tilawahnya. Mari kita lanjutkan menelaah tafsir surah Abasa merujuk pada tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah tafsir surah Abasa. Tafsir surah Abasa. Wahia Makkiyah. Surah Abasa ini Makkiyah. Kalau ada satu surah dinyatakan Makkiyah, berarti ini ditinjau dari waktu turunnya. Ya.
Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu disandarkan kepada kota Makkah, menjadi Makkiyah. Ya. Madinah menjadi Madaniyah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ila qawlihi ta'ala wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Beliau rahimahullah wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Menjelaskan sabab nuzuli hadhil ayatil karimah, sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini, annahu jaa rajulun minal mu'minin, bahwasanya ada laki-laki dari kalangan orang mukmin datang, ya, a'ma yang buta datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. Laki-laki yang buta ini dia menemui Nabi atau datang kepada Nabi, ya, bertanya kepada Nabi dan hendak belajar dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ahu rajulun minal aghniya, dan pada saat yang sama datanglah orang-orang kaya dari tokoh-tokoh kafir Quraisy. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalqi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sangat serius, sangat bersemangat untuk memberi petunjuk kepada manusia. Petunjuk lahiriah, ya. Kalau hidayah taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi ini sangat semangat untuk mendakwai manusia agar masuk Islam. Sangat semangat, ya. Taib. Kemudian famala sallallahu alaihi wasallam wa asgha ilal ghani. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam cenderung untuk meladenin orang-orang kaya. Wasadda 'anil a'ma al-faqir, dan beliau berpaling dari orang buta yang fakir ini. Waja'a li hidayati dzalikal ghani, raja'a li hidayati dzalikal ghani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap, ya, mudah-mudahan orang-orang kaya ini dapat hidayah. Karena biasanya orang besar, orang tokoh berpengaruh itu kalau dapat hidayah itu akan berpengaruh kepada orang lain, ya. Jadi sebenarnya tidak salah ini, ya. Nabi kurang memperhatikan Abdullah bin Ummi Maktum ini karena beliau dakwah, bukan karena beliau meninggalkan dakwah, ya kan? Ini namanya meninggalkan dakwah menuju dakwah. Beliau kurang memperhatikan datangnya laki-laki buta tadi karena fokus mendakwai orang-orang kaya dengan harapan mudah-mudahan dapat hidayah. Kan Nabi tidak tahu siapa yang akan mendapatkan hidayah taufik. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan, hanya menjelaskan. Itu Nabi loh, ya. Bagaimana dengan kiai? Para kiai, semoga Allah pada menjaga mereka, ya. Gimana? Nggak ada orang di muka bumi ini yang bisa memberi hidayah taufik, Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau misalnya ada keluarga kiai yang tidak baik, padahal pasti mereka tidak menginginkan itu, ya kan? Sebagaimana Nabi SAW, pamannya sendiri yang begitu dekat, Nabi menginginkan pamannya itu dapat hidayah. Bahkan sampai di detik-detik terakhir Rasulullah nggak bosan. Ya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini nanti saya bisa membela engkau di sisi Allah. Tapi di situ ada Abu Jahal, ya. Qaddarallah, akhirnya paman Nabi yang begitu baik kepada Nabi, yang begitu dekat kepada Nabi, ya, qaddarallah wafat atau meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, ya. Baik. Jadi ini harus difahami, ya. Suami tidak bisa memberi hidayah kepada istri, ya. Tapi yang bisa dilakukan adalah mendoakan, ya.
Dan doa itu subhanallah, ya, kadang-kadang menjadi penyebab begitu cepat orang itu masuk Islam. Apalagi kalau yang berdoa ini orang-orang yang soleh, yang doanya diijabah. Nanti kalau kita lanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad itu, di situ ada cerita Abu Hurairah radhiyallahu an itu mengajak ibunya masuk Islam, nggak mau, ibunya menolak. Kemudian beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon kepada Nabi agar Nabi mendoakan ibunya supaya mau masuk Islam. Abu Hurairah baru balik sampai di rumah, ibunya sudah menyatakan saya sudah masuk Islam berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita kalau menangani masalah-masalah seperti ini ya, itu kita andalan kita adalah doa, ikhtiar doa, ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, yang diteladankan di dalam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Urusan sholat, jangan hanya merintah sholat, kamu sholat, ya, dikombinasi juga dengan doa. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ini kadang-kadang begini, ini sudah hilang dari kehidupan kita. Orang Islam itu sudah jarang yang berdoa, padahal urusan-urusan besar seperti ini andalan kita adalah doa. Termasuk kita terus menerus ihdinas siratal mustaqim. Ini doa yang paling bermanfaat, karena ini ibarat pintu gerbang, ya. Masukkan kami ke dalam, bimbing kami ya Allah masuk Islam. Dah, kalau sudah masuk Islam, ya, tidak cukup kita hanya menjadi muslim. Kita mohon kepada Allah agar diteguhkan, agar diistiqamahkan, agar diberi taufik untuk bisa mengamalkan ajaran Islam. Maka meskipun kita sudah masuk Islam, doa ini tetap kita ulang-ulang berkali-kali setiap hari, ya, setiap hari. Kalau sholat fardu saja itu 17 rakaat dalam kondisi kita mukim, ya. Atau setidak-tidaknya kalau kita punya pemahaman bahwa ketika kita sholat bersama imam, ketika imam itu membaca jahr, kita mengaminkan. Dan nanti kalau membaca mendengar, ya, tidak membaca misalnya, ya. Tapi kalau imamnya sir, kita wajib baca. Apalagi kalau punya pemahaman, punya keyakinan bahwa setiap rakaat, baik imamnya itu baca keras maupun sir, tetap baca Al-Fatihah, berarti utuh 17 kali. Ya, 17 kali sehari. Kalau ditambah dengan sholat qabliyah ba'diyah sunnah muakkadah 12 rakaat menjadi 29. Ini ya, 29 kali itu baru sholat fardu plus qabliyah ba'diyah yang muakkadah. Ya, Masya Allah, 29 ya. Kalau setiap rakaat itu rukuknya sujudnya 2 kali, minim-minimnya orang Islam itu sujud dalam sholat fardu tuh 34 kali sehari semalam. Kalau ditambah 12 rakaat dia jaga, ya, karena ini sayang dilewatkan waktunya, insya Allah mudah untuk kita laksanakan. Berarti tambah berapa itu? 12 kali 2 24. Jadi 34 sama 24 58 kali. Sebulan berapa, setahun berapa, 10 tahun berapa. Maka untuk orang-orang yang rajin sholat itu introspeksinya, ya, bukan lagi sudahkah saya sholat. Orang sudah puluhan tahun sudah rajin, yang kita tanyakan sudah seberapa besar pengaruh sholat dalam hidup kita ini. Masa sujud ribuan kali masih sombong? Oh, berarti belum maksimal hasil sujudnya. Sujud itu kan menunjukkan bukti mau merendahkan diri kepada Allah. Dah, kalau sudah kepada Allah, tinggal berikutnya kepada sesama manusia. Masa ahli sholat masih mulutnya kotor, nggak sabaran, ngamuk, ya. Yang lucu lagi, habis pulang dari masjid ngamuk-ngamuk di rumah. Gagal, ya. Karena atharus sujud, bekas sujud atau tanda sujud itu bukan, maaf ya, bukan di kening itu ada belangnya, tapi yang lebih dalam lagi kekhusyuannya, ketawadhuannya, ketenangannya,
ya, ketundukannya kepada Allah. Jangan hanya sujud saja tapi nanti di luar, setelah keluar dari masjid liar misalnya, enggak. Kalau masih begitu berarti sholat itu masih harus kita tingkatkan kualitasnya. Taib, kita lanjut. Wa tama'an fi tazkiyatihi, dan Rasulullah mengharap mereka berkenan mensucikan jiwanya, mau bertobat dari kekafirannya, dari kesyirikannya, menerima apa yang didakwakan oleh Rasulullah. Materi dakwah Rasulullah yang paling utama adalah mengeluarkan manusia dari kesyirikan, dari kekafiran. Apa itu? La ilaha illallah. Awal-awal Rasulullah berdakwah itu, jemaah sekalian, jangan digambarkan seperti sekarang ini orang dalam satu majelis atau dalam satu khutbah misalnya menyampaikan ini itu. Dulu itu awal-awal Rasulullah berdakwah yang disampaikan cuman ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Dah, kalau sudah masuk ke dalam Islam melalui gerbang syahadatain ini berarti mukmin. Awal-awal itu khamr belum diharamkan. Awal-awal. Jadi bisa saja mereka ini sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih minum khamr. Dan itu halal di zaman itu, tidak dianggap dosa. Belum ada sholat 5 waktu, belum ada puasa Ramadan. Jadi generasi pertama yang menerima dakwah Nabi itu simpel, ya kan? Beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian iman kepada hari akhir. Awalnya itu belum ada seperti yang kita lakukan ini. Karena apa? Sholat 10 tahun setelah Rasulullah berdakwah baru diwajibkan. Nah, malah puasa itu sampai tahun 2 Hijriah. 15 tahun Nabi mendakwakan Islam itu tuh baru turun perintah puasa Ramadan. Itu pun awalnya longgar, ringan. Orang-orang yang berat boleh membayar fidyah. Jadi Masya Allah, dulu itu Allah Subhanahu wa ta'ala ya menurunkan Islam itu bertahap sampai akhirnya menjelang wafat Rasulullah sudah dinyatakan sempurna. Nah, kalau kita sekarang ini jangan mempraktekkan seperti di fase-fase awal. Nah, apa? Menjadi orang muslim cuman syahadat doang, nggak sholat. Jangan diputar ulang, ini sejarah. Cuman sekarang ini berarti kita ya sudah sholat, wajib beriman, mengimani rukun-rukun iman, kemudian sholat 5 waktu, ya. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang lain, demikian juga urusan halal dan haram. Ya. Dulu Rasulullah menyampaikan agama itu tidak sekaligus, tapi bertahap. Yang pertama dilakukan Rasulullah adalah mendakwai orang-orang musyrik, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Nah, orang yang mau bertaubat dari kesyirikan, menerima tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah, itu berarti dia telah melakukan pensucian jiwa. Syiriknya dimuntahkan, dibersihkan, dikuras, diganti dengan tauhid. Nah, maka di sini tadi disebutkan dalam tafsirnya, Nabi mendakwai orang-orang kaya itu dengan harapan mereka mau menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi, sehingga terjadi proses tazkiyah, ya. Dan ini fataliman, ya, kalau kita bicara tazkiyah, penyucian diri itu jangan sampai kita hanya memperhatikan kesucian fisik, ya. Masya Allah, kadang-kadang ada orang itu bersih banget, pakaiannya bersih banget, bahkan lebih dari itu wangiannya Masya Allah wangi banget. Tapi sayang bersemayam syirik, ya, kafir, dia tidak beriman. Orang begini ini kalau kisaran membersihkannya itu hanya luar saja, hatinya tidak dibersihkan dari syirik, dari kemunafikan, maaf saja. Orang ini bisa keren banget, luar biasa bagusnya waktu di dunia fisiknya, tapi semenjak mati sampai tidak ada batasnya. Menurut keyakinan kita sebagai orang Islam, pasti orang begini ini tidak akan bahagia selama-lamanya, karena ada penghalang untuk mendapatkan surga yang luar biasa. Menyekutukan Allah, ya, apalagi syirik akbar, tidak mau meyakini la ilaha illallah,
akhirnya juga dia tidak mau tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sombong seperti ini sangat jelas keadaannya nanti di akhirat. Sudah dijelaskan. Kalau ada orang Islam masih berdebat misalnya masalah begini ini, kelewatan banget. Ya. Kayak misalnya persoalan Allah tidak punya anak. Kok ada orang Islam masih menganggap nggak apa-apa orang punya keyakinan Allah punya anak, benar juga kali. Nah, kan ada wasitnya. Wasitnya apa? Al-Quran. Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad. Ini yang kita pegangi sebagai orang Islam. Tayyib. Tazkiyatun nafs. Ini penting banget. Jadi orang Islam itu sekali lagi kalau bicara bebersih, bersuci atau toharah itu jangan hanya luar, tetapi yang tidak kalah pentingnya hati. Jauhkan dari segala macam penyakit hati yang bisa membinasakan kita. Sombong ya. Sombong itu penyakit hati kan. Kemudian nanti ada menjalar ke lahiriah. Orang yang hatinya ada kesombongan itu misalnya nggak peduli orang, ketemu orang itu sudah nggak ada niat untuk memuliakan, nggak ada niat untuk menyapa, nggak ada niat. Begini nih potret kesombongan terhadap sesama manusia. Ada orang itu nggak mau bergaul dengan wong cilik, kisaran pergaulannya orang-orang elit misalnya. Masya Allah. Ini potret kesombongan. Sombong itu penghalang masuk surga. Maka orang-orang yang menyiapkan dirinya dengan harapan nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, sikat itu sombong sehabis-habisnya, sebersih-bersihnya. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan meskipun seberat darah. Dan orang yang mengenal dirinya dan mengenal Allah, ya, itu memang tidak pantas. Dia tak tahu bahwa sombong itu adalah sifat yang tidak layak untuk manusia. Tayyib. Wa tama'an fi tazkiyatihi. Dan beliau mengharap orang-orang kaya itu berkenan untuk mensucikan jiwanya. Fa'ataballahu bihadzal itabil latif. Lalu Allah menegur beliau dengan teguran lembut ini. Ya. Abasa wa tawalla ini ikhwatal iman, ya, yang ditegur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi teguran Allah ini teguran yang lembut. Tidak seperti misalnya tabbat yada Abi Lahab. Ya. Rasulullah tidak disebut namanya di sini. Abasa wa tawalla, dia berpaling, dia bermuka masam dan berpaling, tidak disebutkan namanya. Ini bukti bahwa cara Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan lembut. Ya. Bahkan di ayat-ayat yang lain yang berisi teguran itu, ya, itu tetap dipanggil ya ayuhan nabi. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini juga teguran. Ya. Ya wahai Nabi, kenapa kamu haramkan hal yang dihalalkan bagimu hanya untuk menyenangkan istri-istrimu? Jadi salah satu riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul surah At-Tahrim itu Rasulullah menggauli hamba sahaya. Hamba sahaya kan halal. Nah, istrinya cemburu, istri-istrinya. Ya. Akhirnya beliau untuk menenteramkan dan menyenangkan istrinya, keluarlah sumpah beliau, demi Allah saya tidak akan menggauli dia lagi. Padahal ini halal. Ditegur oleh Allah, ngapain kamu haramkan sesuatu yang halal untukmu untuk mencari ridho istrimu? Antum juga begitu, ya, nggak usah. Ya. Misalnya antum diomelin istri gara-gara berbuat baik kepada keluarga kita, misalnya keluarga antum, ya, istrinya ngomel-ngomel, kemudian dah tenang aja, demi Allah saya tidak mau berkunjung ke paman lagi misalnya. Mau ngapain? Silaturahim itu wajib, ya nggak perlu mencari ridho istri sampai mengorbankan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang suami itu kalau takut istri, jemaah sekalian, itu bisa demi memuaskan istri dia
korbankan ya hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyenangkan istri, menyenangkan orang itu jangan dengan hal-hal yang yang dimurkai oleh Allah, justru dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kan gitu. Kita bergaul dengan orang itu juga begitu, jangan kita korbankan keridhaan Allah hanya untuk mencari ridhonya manusia. Rugi kita. Ya. Taib. Faqala, maka Allah berfirman, abasa ay fi wajhihi, dia bermuka masam. Abasa ini berarti keadaan pada wajah, maka ditafsirkan fi wajhihi. Biasanya orang itu kalau ramah itu kan kelihatan ya, senyumnya binar-binar. Kalau abasa bermuka masam, apa itu yang merengut, kalau orang Jawa bilang cemberut ya, itu ekspresinya di mana? Di wajah kan. Wa tawalla ay fi badanihi, dan berpaling dengan badannya, berpaling. Nah, taib. Dan tolong ya, kita kalau ketemu sesama muslim jangan pernah bersikap seperti ini. Tampakkan wajah yang berseri-seri dan berikan badan kita ini fokus kepada saudara kita. Kalau lagi ngomong, simak baik-baik. Kalau ada saudara kita perlu dengan kita, luangkan waktu dengar apa yang disampaikan. Jangan jadi orang ya yang buang muka, apalagi sampai membelakangi. Luqman Al-Hakim ketika mendidik putranya ya, dan didikan Luqman Al-Hakim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ini bisa diteladani dan ditiru oleh umat Islam sepanjang masa. Salah satunya itu anaknya itu dididik akhlak. Wala tusair khaddaka linnas. Nah, jangan kamu palingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan kamu jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, belagu kalau bahasa kita ya. Nah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Masya Allah. Ini ikhwatal iman ya, kita ini alhamdulillah banyak anak. Banyak kaum muslimin pada punya anak, tapi sayangnya ya, entah wallahu taala alam, Allah yang Maha tahu berapa orang Islam yang peduli dengan pendidikan agama untuk anaknya. Tanamkan tauhid, diingatkan birrul walidain, diingatkan adanya kehidupan akhirat, diperintahkan untuk menegakkan sholat, berdakwah, kemudian diajari akhlak, bahkan sampai jalannya itu anaknya dididik. Waqsid fi masyika, sederhanakan jalanmu. Waghdud min sautik, lirihkan suaramu. Nah, waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah ringkikan himar. Kamu jangan seperti orang nggak dididik, nggak diajari akhlak. Jaga suaramu. Kalau jalan pelan, sederhana. Ya, karena terlalu pelan itu juga menarik orang. Ini kenapa ini bocah ini? Gitu kan? Sakit apa dia gitu, jalannya kayak orang sakit. Tasonnuk, dibuat-buat. Nah, kadang-kadang ada orang itu begitu. Dia menampakkan seakan-akan dia itu orang alim. Kalau jalan itu Masya Allah lemas, ini dikira orang khusyuk, padahal ini orang sakit. Sakitnya parah, dia mencari pujian manusia dengan cara seperti itu ya. Terlalu cepat juga bikin orang penasaran, itu kenapa itu si bocah lari-lari, ada apa? Tapi kalau jalannya sederhana, tidak terlihat seperti orang sakit, dan juga tidak mencuri perhatian orang. Tayyib. Li ajli maji'il a'malahu, karena datangnya orang buta kepadanya. Summa dzakara al-faidah minal iqbali alaihi faqal, kemudian disebutkan faidah jika beliau fokus ya, menghadapi orang buta tadi dengan firman-Nya, wa ma yudrika la'allahu yazakka ya. Dan tahukah kamu, barangkali dia, orang yang buta tersebut ingin membersihkan dirinya. Wa ma yudrika, dan tahukah kamu, la'allahu, barangkali dia tadi al-a'ma Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, yazakka, berkenan mensucikan dirinya. Ayatatahharu anil akhlaqir radilah,
Dia membersihkan, dia berkenan, dia mau bersedia membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela. Nah ini juga ya, kalau kita bicara bebersih, ya, bersih dari akidah-akidah yang tidak beres seperti syirik, kufur, nifak, dan juga bebersih dari akhlak yang tercela, diganti dengan akhlak yang mulia. Ini pesonanya orang beriman, ya. Jadi kalau ada orang Islam merawat dirinya dengan konsep bersuci dan bebersih yang diajarkan di dalam agama, mulutnya bersih secara fisik, dirawat kebersihannya. Sekarang ini untuk merawat mulut, alhamdulillah, sikat gigi banyak, ya, tergantung tipe gigi kita. Kemudian pembersih ininya, bahkan untuk yang usia 40 tahun disediakan sendiri. Itu ada pasta gigi yang diformulasikan untuk 40 tahun ke atas. Masya Allah, ya, dimanjakan dengan ini, ya kan? Gigi itu bersih secara fisik. Nanti kalau sudah bersih secara fisik, berikutnya menjaga kebersihan mulut secara maknawi. Tidak mengucapkan, tidak menghambur kata-kata jorok, kotor, kata-kata yang dibenci oleh Allah. Yang keluar itu dipilihkan kata-kata yang bagus-bagus. Masya Allah, ya kan? Ini mulutnya, bahkan ketiaknya bersih, ya, ujung-ujung kukunya bersih, ya kan? Apanya lagi, semuanya bersih, pakaiannya bersih, bahkan bukan hanya bersih, bebas dari najis. Bayangkan orang Islam itu, ya, kalau rutin dia istiqamah ibadah, itu berarti terbiasa bersih. Bersih dari hadas kecil, wudu. Bersih dari hadas besar, dia mandi dulu, ya kan? Kadang-kadang sudah itu dia lakukan, disempurnakan dengan mengenakan baju yang suci, yang bersih. Ditambahi lagi dengan minyak wangi, itar atau parfum, ya kan? Kemudian keluar dari rumah, niatnya mulia banget, karena dipanggil dari masjid, dia keluar dari rumah ingin mengabdi, menghamba, merendahkan dirinya serendah-rendahnya kehambaan Allah, dan dia yakini itu yang membuat mulia di sisi Allah, ya. Sambil ketemu orang, dia praktekkan husnul khuluq, menyapa orang, menyalami orang, menjawab salam orang, berjabat tangan, ya, ketika bertemu, Allahu Akbar. Nah, kalau orang Islam itu seperti ini, ya, nanti pulang dari rukuk sujud, dia berbuat baik kepada ibunya, kepada istrinya, kepada tetangganya, dia tidak jahat. Masya Allah. Tapi kadang-kadang ada orang Islam itu diharapkan cepat mati karena jahatnya kepada ini, kelewatan. Tapi agama Islam, Masya Allah, mestinya sebaliknya, ya. Orang Islam itu kalau benar-benar berada di satu lingkungan bertahun-tahun, dia tebar kebaikan, ihsan kepada Allah, ihsan kepada sama manusia, itu didoakan panjang umur, ya, didoakan sehat. Kalau wafat itu Masya Allah membuat orang pada nangis, bukan malah didoain cepat mati. Tergantung sikap orang. Bahkan kadang-kadang orang tuh kalau kelewat jahat, kalau mati itu alhamdulillah si fulan mati, karena selama ini tuh Masya Allah, oh bikin onar, biang kerok istilahnya, ya. Taib. Ini kita pikirkan juga, ya. Makanya Rasulullah itu ngajari kita hidup ini ingat matilah. Kalau kita mati itu kira-kira orang ada pada sujud syukur, pada alhamdulillah, ya, syukuran, ya, atau mereka banyak berdoa untuk kita. Kasih sayangnya itu menonjol di saat kita mati, sehingga banyak yang mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afan. Taib. Apa yang kita tebar, itu yang akan kita tunai. Kalau kita menebar kebaikan, insya Allah, ya, orang-orang juga kita akan menerima kebaikan, dan ada tempat istimewa di hati orang yang kita berbuat baik kepadanya. Taib. Wa yattasifu bil akhlaqil jamilah. Ini kalau kita bicara akhlak, jemaah sekalian, itu ada dua langkah besar. Langkah besar akhlak, ya, yaitu menguras, menyingkirkan dan menjauhkan dari diri kita akhlak yang tercela, diganti dengan akhlak yang terpuji. Jadi tidak diajarkan tumpang sari, ya. Ya. Kita diajari berakhlak karimah sekaligus memelihara akhlak
tercela. Itu tidak mungkin. Akhlak tercela itu harus minggat, harus bablas istilahnya, diganti dengan ini. Nah, ada dua istilah. Kalau menguras, menjauhkan, menyingkirkan itu namanya at-takhalli. At-takhalli, kita muntahkan, kita kuras. Lawannya at-tahalli, setelah dikuras diganti dengan yang bagus. Antum ada yang mantan petani nggak, saya tanya? Hah? Mantan petani, kalau antum bertani itu ada proses ini. Ada proses at-takhalli, ada proses at-tahalli. Misalnya antum pengen nanam kacang tanah. Hah? Lahannya ini ada duri yang menjalar-jalar, itu apa namanya? Kalau di tempat saya itu namanya bengkereh. Nah, di tempat sama ya, kenal nggak? Duri yang kalau dibiarkan itu bisa saja seluruh areal sawah itu penuh duri. Jalar batangnya itu, ya, durinya nggak terlalu bahaya, orang kecil-kecil durinya. Nah, begini ini bisa nggak ditanemin bibit kacang tanah? Nggak bisa, harus ada takhalli dulu, bersihkan dulu arealnya, baru dikasih tanah. Itu kalau bercocok tanam ya. Ini kalau urusan hati, berarti prosesnya bersihkan dulu, ya, bersihkan dulu akhlak-akhlak tercela, kemudian ganti, tanami dengan akhlak terpuji, sehingga pada akhirnya hasilnya adalah pada pribadi seorang muslim itu ada akhlak terpuji, ya. Kemudian perhatikan kalimatnya. Kalau akhlak-akhlak yang tercela itu at-takhalli, ya, at-tahalli. Tahalli ini ada kaitannya dengan al-huli. Huli itu perhiasan, ya. Karena akhlak terpuji itu kalau melekat pada seseorang akan membuat pribadinya itu indah banget. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan, manusia yang paling sempurna fisiknya. Kita kalau baca kitab-kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, sifat-sifat Rasulullah itu ya, Masya Allah, beliau itu posturnya ideal banget. Nah, kalau orang laki-laki itu biasanya dipuji apa? Postur yang bagus itu atletis ya. Ada nggak orang tinggi kurus disebut atletis? Ada nggak? Ya nggak ada lah. Atau cebol banget, pendek banget disebut atletis? Nggak ada, orangnya cebol. Rasulullah itu sifat fisiknya, tingginya itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ideal banget. Rambutnya ikal, ya kan? Matanya tajam, dadanya bidang, ya. Masya Allah, perkasa sekaligus lembut. Oh, ini kita itu kan kadang-kadang kalau orang itu perkasa lembut itu susah, tapi pada diri Rasulullah itu terkumpul. Di satu sisi beliau perkasa, tapi di satu sisi beliau itu lembut. Biasanya kalau orang perkasa itu cenderung wow gitu kan, Rasulullah enggak, ya. Makanya kalau disifati kelembutan Rasulullah ketemu di situ luar biasa. Dermawannya ketemu luar biasanya, pemalunya melebihi perawan yang dipingit. Ada nggak sekarang perawan dipingit? Hah? Lompat jendela dia. Hah? Makanya membayangkan perawan dipingit itu pemalunya kayak apa, nggak ketemuan tuh, ya. Masya Allah, ya kan? Rasulullah itu kalau sedang berbahagia itu wajahnya itu kelihatan banget, berbinar-binar. Orang sudah beliau itu akhlak fisiknya sempurna, ya, ditambah lagi dikombinasi dengan akhlak sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Gimana itu? Sahabat-sahabat yang diberi kesempatan bertemu dengan Rasulullah, yang diberi kesempatan bergaul itu kangen banget dengan Rasulullah. Nikmat banget berdekatan dengan Rasulullah. Hari ini juga demikian. Kalau antum berdekatan dengan orang yang mirip, ada semangat meneladani Rasulullah, pasti antum tentram. Orangnya ramah, orangnya Masya Allah, dermawan, ya kan? Dulu itu sahabat kalau pulang itu kangen sama Rasulullah, ya, ya wajar, karena pada diri Rasulullah itu tidak ada satupun baik secara fisik maupun akhlak yang membuat orang itu sebelah sama beliau. Orang-orang beriman ya, gak ada. Baunya harum banget, akhlaknya banget. Nah, ini yang kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang lagi ya, yang harus banyak mempelajari pribadi Rasulullah, akhlaknya gimana.
Rasulullah itu bisa jadi panglima perang yang sangat hebat, tapi dengan anak-anak beliau itu ramah. Nah, ini kadang-kadang kita itu kalau sudah kenceng di satu sisi, itu kita lengah di sisi yang lain. Kita itu kalau sudah getol ibadah itu kadang-kadang ketemu anak-anak, bahkan cucu sendiri itu kadang-kadang nggak kebagian. Nah, berarti harus kita rubah cara hidup kita. Ya. Ada seorang sahabat namanya Jarir radhiyallahu anhu bercerita tentang betapa murahnya senyuman Rasulullah SAW. Jarir itu mengatakan radhiyallahu anhu, semenjak saya masuk Islam, setiap Rasulullah melihatku selalu senyum. Disenyumi oleh Rasulullah itu kan luar biasa. Hari ini pun kalau akhlak ini kita tiru, ada orang ketemu dengan saudaranya kemudian dikasih senyuman yang tulus, kemudian diucapkan salam, kemudian dijabat tangannya, kemudian dimuliakan dengan kata-kata yang baik, itu pasti tentram hatinya. Demikian juga anak ya, kalau anak itu kepada ibunya Masya Allah benar-benar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, ibunya ridho ya. Tapi kalau enggak, bisa saja tidak dapat ridhonya ibu. Au yadzakkaru, kita lanjutkan. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat baginya. Ya. Ay yatadzakkaru ma yanfa'u fayamalu bitilka dzikra, ya. Yakni dia mendapatkan pengajaran yang bermanfaat baginya sehingga dia bisa mengambil manfaat dari pengajaran itu untuk diamalkan. Nah, ini Nabi itu memang tugasnya ini, memberi hidayah, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan. Orang itu menerima dakwah beliau sampai akhirnya berubah. Orang Islam itu memang kalau tadinya itu jahiliyah gitu ya, itu perubahannya harus ini. Bahkan orang Islam yang tadinya itu asal-asal Islamnya, asalan ya, itu seharusnya harus ada perubahan yang luar biasa. Segalanya. Yang tadinya itu misalnya doyan apa saja, dia harus hati-hati dalam urusan makan, mengutamakan yang halal. Kalau yang tadinya mulutnya itu kotor, mestinya berubah jadi bersih. Yang tadinya itu nggak pernah rukuk sujud, berubah jadi rukuk dan sujud. Yang tadinya itu tidak berbakti kepada orang tuanya, jadi berbakti pada orang tuanya. Yang tadinya tidak sayang sama istrinya, jadi penyayang sama istrinya. Yang tadinya mungkin jahat sama tetangganya, akhirnya takut berbuat zalim kepada tetangganya. Yang jelas inilah Islam. Ketika ada orang belajar Islam, itu berarti belajar menjadi orang baik, baik kepada Allah dan baik kepada sesama makhluk. Maka kalau ada orang-orang yang curiga gitu ya, kalau ada orang curiga, suudzon, itu pada ngapain itu di masjid, pada duduk-duduk belajar, coba masuk, insya Allah nanti dia tahu, oh ternyata mereka ingin belajar jadi orang baik. Ya, kalau yang di materi itu benar-benar apa yang dulu didakwakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pasti kita belajar hal-hal yang baik. Ya, sampai kencing aja diajari kencing yang baik. Kalau kita belajar sunnah Nabi, iya, perhatikan aurat kita ketika kencing. Kadang-kadang ada orang itu mau sembarangan gitu, ya kan? Perhatikan juga percikan-percikan najis ketika kita kencing. Karena apa? Apalagi kalau kita pakaian yang kita kenakan itu kita gunakan sehari penuh untuk sholat. Duhur kita pakai sholat, asar pakai sholat, maghrib, nah isya, berarti pakaian itu harus kita sterilkan dari najis. Bahkan maaf saja ya, kita itu sebagai umat Islam sampai diajari oleh Nabi memegang kemaluan itu jangan tangan kanan. La yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa yabul. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian itu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Jadi memegang kemaluan itu pakai tangan kiri, cebok pakai tangan kiri. Sampai segitunya kita diajari oleh Nabi. Ya. Makanya mestinya kalau kita itu kenal apa yang diajarkan Nabi, mulai akidah yang kita ikat di dalam hati, ibadah yang kita kerjakan, sampai cara kita hidup, itu ada panduan-panduannya yang sangat sempurna. Ya, saya ambil gambaran. Pak, sampean itu kalau makan kok selalu tangan kanan, kemudian bismillah dulu, kenapa Pak? Misalnya ada orang
Bertanya ya, karena kita melakukan itu secara istiqomah. Jawaban kita, saya cuma ingin menaati Rasul. Pak, sampean tuh kalau makan, selesai makan selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Rasulullah yang ngajari. Pak, saya lihat itu sampean itu kalau masuk masjid selalu kaki kanan. Jawabannya juga sama, saya mengamalkan apa yang diajarkan Nabi. Kalau masuk WC selalu kaki kiri, Pak. Kenapa? Ya itu saya mengamalkan ajaran Nabi. Pakai sendal juga demikian, Pak. Sendal Bapak itu banyak, ya. Tapi saya lihat itu format cara Bapak pakai sendal itu selalu dari kaki kanan, melepas juga kaki kiri. Jawaban kita sama seperti tadi. Sebagaimana kita masuk WC dan dahulukan kaki kiri, maka kita jawab, ini saya cuma mengamalkan ajaran Rasulullah. Dan saya berharap yang saya lakukan ini bagian dari ketaatan saya. Mudah-mudahan itu berpahala. Apalagi, Pak, kuku sampean itu saya lihat tidak pernah panjang-panjang, padahal kecenderungan panjangin kuku itu hampir semua orang. Kita jawab, saya hanya mengamalkan apa yang diajarkan Nabi. Masya Allah. Pak, sampean itu kalau sama orang itu kok tawadhu banget, terus gak pernah saya dengar sampean itu ngomel-ngomel mencaci maki orang. Kenapa, Pak? Ya memang saya berusaha untuk menaati Rasul. Kan Rasul ngajarkan ngomong yang baik atau diem. Maki-maki orang itu berarti nggak baik. Maka saya belajar sabar. Coba. Panduan hidup sebagus ini, sesempurna ini, kadang-kadang itu orang Islam tidak peduli. Semuanya berbalik. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, bahkan kadang-kadang itu vulgar banget di depan orang. Ya, semuanya berbalik. Bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Padahal kita punya petunjuk sedetail itu, ya. Ini yang seharusnya kita jadikan pedoman, sehingga kita itu punya identitas yang jelas. Kalau kita punya identitas yang jelas, itu yang gerah siapa? Yang nyela-nyela kita. Nanti kaitannya dengan politik identitas misalnya, ya. Dicela-cela. Ini kenapa? Siapa itu biasanya yang keluar-keluar begitu? Udah ketahuan belangnya lah, nggak usah ini. Tapi kalau orang-orang yang memang benar-benar ingin menjadi mukmin sejati, ketika melihat saudaranya itu istiqamah di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, dia akan acung jempol. Ya, maksudnya dia cintai karena Allah, dia doakan mudah-mudahan ketaatannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhihi faidah kabirah, dan ini adalah faidah yang besar. Tadi orang yang mau menerima pelajaran sampai akhirnya mau mengamalkan, ini faedah yang besar. Hiyal maqsudah min bi'tsatir rusul, dan inilah tujuan diutusnya Rasul, ya. Wa wa'dil mu'ad, dan ini tujuannya orang-orang memberi nasihat. Wa tadhkiril mudzakirin, dan peringatan yang disampaikan oleh orang-orang yang memberi peringatan. Orang itu kalau benar-benar memberi peringatan secara serius, dia kepengen orang yang diberi peringatan itu mau menerima apa yang dia sampaikan, ya. Orang yang menyampaikan nasihat dengan tulus, serius, ya, tidak iseng, maka dia juga ingin nasihatnya itu didengar dan diamalkan. Fa iqbaluka ala man jaa bi nafsihi muftaqiran lidzalika minka, maka perhatian kamu terhadap orang yang datang, ya, dengan dirinya sendiri, muftaqiran lidzalika minka, dia sangat membutuhkan kamu, huwal aliyakul wajib, itu yang lebih patut dan yang lebih wajib, ya. Jadi ini tegurannya, ya. Orang-orang kafir keras kepala, kenapa kamu perhatikan, sementara Abdullah ibnu Ummi Maktum yang datang dengan penuh kesiapan ingin mendapatkan ilmu dari kamu, mendapatkan pelajaran, kamu abaikan. Ini pelajaran buat kita semua, ya. Urusan ilmu itu siapa cepat siapa dapat, ya. Jangan nunggu orang-orang yang malas, jangan nunggu orang-orang yang belum minat. Nah, begini, ini ada berapa ini? 4, 5, 6, ada 10 lebih. Alhamdulillah. Ya, seandainya di ini hanya ada 2 orang atau 1 orang yang serius, ya, pengen belajar, saya selama masih diamanati untuk ngaji, saya tidak boleh punya alasan yang ngaji cuma 1 orang. 1 orang yang serius, yang butuh, itu harus diladenin, dihadapi. Tidak usah mikirin orang-orang yang karena memang kebenaran tuh begini, jemaah sekalian. Setahu saya di masjid manapun, ya, itu tidak mungkin orang yang jamaah maghrib itu semuanya 100% ngaji. Pasti ada yang punya keperluan lain, ya. Siapa cepat siapa dapat, ya.
Jadi ngaji itu jangan misalnya gini, apalagi jadi dai. Kamu ngundang saya. Nah, undang saya. Berapa yang hadir? Sekitar 10 orang Ustaz. Enggak. Kalau sudah 100 orang nanti panggil saya. Ini apaan ini ya? Kalau ada yang seperti ini nggak usah apa? Nggak usah diladenin. Karena dia mensyaratkan. Ya kalau adanya 10 orang, termasuk orang yang jadi khatib misalnya ya, diminta untuk khutbah di suatu masjid. Masjid itu relatif jemaah sekalian. Kadang-kadang ada mungkin itu jamaah cuma 40-an gitu ya. Ada yang penuh sesak. Masjidnya besar nggak? Masjidnya masjid apa? Raya apa enggak? Enggak, kalau jamaahnya sedikit saya nggak mau khutbah di situ. Wah, gagal Anda menjadi khatib. Ketahuan belangnya, ya. Atau misalnya datang, saya dijemput nggak? Iya, insya Allah jemput. Mobil apa jemputannya? Avanza. Oh enggak, Avanza enggak mau saya. Maunya Alphard misalnya gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang dunia dakwah itu dikotori dengan begini ini ya. Ya, sekalinya datang itu kadang-kadang masya Allah menghabiskan dana yang sangat besar. Ini mau jadi pemain bola atau mau dakwah? Kalau pemain bola, Bapak dengar nggak? Meskipun sepuh-sepuh ada yang paham bola nggak? Itu ada pemain top, itu dikontrak oleh Saudi, klub An-Nasr itu 3 triliun. Masya Allah, 3 triliun setahun. Nah, terus tadi pagi saya dengar itu rumah yang disediakan untuk pemain ini super mewah. Kalau dikontrakkan itu katanya sampai 14 miliar setengah per tahun. Rumah kayak apa itu Pak Yadi? Bola ya, bola itu bisa menghasilkan duit sebanyak itu. Kalau pengen duitnya banyak ya, jadilah pemain bola. Atau jadi pedagang, pebisnis ya. Ya, tayyib. Ini perhatikan baik-baik ya. Jadi antum jangan sungkan-sungkan nama saya. Ngaji 5 orang oke, 2 orang pun oke, apalagi segini. Karena saya berusaha untuk meniru itu. Kalau ada orang yang siap untuk mendengar, siap mengikuti kajian, 2 orang alhamdulillah, 3 orang alhamdulillah, 10 orang alhamdulillah. Ini orang yang pengen dapat ilmu itu lebih layak untuk diperhatikan daripada ngeladenin orang-orang sombong seperti ini. Kalau di dalam tafsir yang lain itu disebutkan ini semua tokoh-tokoh kafir Quraisy kumpul waktu itu. Masya Allah, maka Nabi SAW sampai kurang memperhatikan datangnya Abdullah ibnu Umi Maktum, karena yang dihadapi ini mumpung kumpul tokoh-tokoh kafir Quraisy dan Rasulullah hendak berharap mudah-mudahan dapat hidayah gitu. Bisa belum? Hah? Udah habis? Astagfirullah, kenapa antum nggak kasih tahu udah ada? Astagfirullah. Enggak ya ikhwan, antum harus kasih tahu saya ya. Kajian ini tidak boleh menunda adzan. Jadi mohon maaf ya, saya pantasan kok saya perasaan sudah lama nggak ada sinyalnya tadi. Antum nggak ngasih tahu saya ya. Jangan terulang lagi ya. Benar. Ngaji tidak boleh menunda adzan, harus adzan tepat waktunya ya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.